kami dari kelompok 1 yang pada kesempatan hari ini akan membahas tentang cerita kilas balik perjalanan selama perkuliahan semester 1. Saya Titi Estelan Sabila. Saya Zulfa Sabrina. Saya Septira Genia Pratiwi. Saya Dwi Lisa. Oke, baik, kita langsung saja ke pembahasan utama kita ya. Nah, kali ini kita tidak terasa nih sudah berada di akhir semester, di ujung pembelajaran menjelang ujian akhir semester 1. Tentunya sudah banyak yang kita dapatkan kan? Kita sudah mempelajari beberapa mata kuliah. Di dalam mata kuliah tersebut juga berisi beberapa topik pembelajaran yang menurut saya itu berguna. Mungkin teman-teman juga setuju, yang harapannya bisa menjadi bekal untuk kami sebagai calon guru di masa yang akan datang, calon guru profesional. Nah, salah satunya mata kuliah yang kami pelajari tersebut adalah namanya mata kuliah literasi dasar. Nah, di mata kuliah literasi dasar ini kami diajarkan banyak sekali hal. Di mata kuliah ini juga topiknya yang paling banyak ya teman-teman ya. Jadi ada 5 topik yang berisi pembelajaran yang berbeda-beda, dimulai dari kami diajarkan bagaimana konsep literasi yang ada di sekolah dasar. Kami juga diperkenalkan dengan strategi-strategi ya, strategi-strategi penerapan dalam pengembangan literasi di sekolah dasar. Kemudian kami juga diajarkan bagaimana sih merancang asesmen yang berkaitan dengan literasi ya kan. Kemudian kami juga diajarkan untuk bagaimana caranya menciptakan lingkungan sekolah ataupun menciptakan lingkungan sekitar yang kaya akan literasi, yang erat kaitannya dengan literasi. Serta di akhir topik pembelajaran pada topik ini kami diajarkan untuk bagaimana caranya untuk menjadi seorang guru yang literat. Oke? Nah, berbicara tentang hal tersebut, saya ingin menanyakan teman-teman saya nih tentang beberapa hal. Kan kita diajak untuk bisa menjadi guru yang literat nih. Kalau teman-teman sendiri, apakah yakin bisa menjadi guru yang literat? Dan apakah teman-teman yakin literasi itu memiliki pengaruh yang sepenting itu kah? Dan apakah literasi memiliki manfaat yang cukup penting dalam kehidupan kalian masing-masing? Dari Zulfa dulu mungkin? Kalau menurut saya, literasi kan karena di zaman sekarang kita justru harus paham literasi itu. Jadi untuk menunjang ini kita, mobilitas kita di zaman sekarang, kita harus cakap dengan literasi. Walaupun cuma dasar, tapi itu juga sangat perlu. Berarti perlu ya, karena akan memberikan manfaat yang penting dalam kehidupan kita ke depannya. Kalau dari Septi sendiri gimana? Kalau menurut saya sendiri sih, literasi itu sangat penting dan berpengaruh untuk kehidupan kita ke depan. Kalau dari Ica, sangat penting ya. Literasi itu ibaratnya awal dari pembentukan pemahaman kita. Dasar ya, dasarnya dari itu sangat berpengaruh dan memiliki peran yang sangat penting. Nah, kalau dari Septi sendiri, kenapa sih menurut Septi memiliki pengaruh dan akan memberikan manfaat dalam kehidupan kita yang akan datang literasi itu? Nah, kalau menurut saya Kak Eca, dengan kita berliterasi maka wawasan kita juga akan bertambah. Nah, itulah mengapa alasannya saya mengatakan literasi itu sangat penting dan berpengaruh. Dengan kita berliterasi, kita menjadi tahu nih ada hal-hal baru apa saja yang ada di dunia ini, di negara ini. Jadi dengan itulah menurut saya literasi penting. Ternyata begitu ya teman-teman, literasi itu sebenarnya ujung tombak nih, dasar. Karena kita akan meraih banyak hal, mendapatkan banyak hal melalui kemampuan literasi kita masing-masing. Kalau begitu, dari Ica sendiri nih, Ica punya nggak pengalaman khusus yang mungkin masih dilakukan sampai sekarang tentang yang berkaitan dengan literasi yang sudah pernah Ica lakukan? Misalnya Ica pernah melakukan ini terkait dengan literasi. Mungkin yang paling berkesan literasi dasar ya, waktu belajar membaca. Itu boleh tahu di umur berapa Ica kira-kira seingatnya? Waktu usia TK tapi kebetulan cuma TK. Jadi sekolahnya itu ya di rumah. Yang gurunya ya mama sama bapak. Oke. Jadi belajar membacanya dari TK itu yang sangat berkesan sih. Jadi masuk SD itu benar-benar udah bisa baca. Kan dulu pada teknologi kita dan Benar. informasi. Iya, Jadi benar. anak-anak dulu itu rasanya kalau mau tahu sesuatu ya harus
membaca. Jadi di situ muncul kegemaran membaca karena memang kalau mau tahu satu hal baca. Jadi itu sih yang saya lakukan. Ternyata untuk menumbuhkan minat kita dalam berliterasi khususnya membaca itu bisa dimulai dari hal sederhana belajar di rumah ya kan Ica? Gitu, baik. Nah selanjutnya nih untuk Zulfa, kalau Zulfa sendiri ada nggak hal-hal yang ingin Zulfa lakukan untuk memberikan kontribusi terbaik Zulfa khususnya sebagai calon guru profesional kan? Kita sekarang sedang menuntut ilmu untuk menjadi guru profesional yang diharapkan juga mampu menjadi guru yang literat. Ada nggak yang ingin Zulfa lakukan sebagai kontribusi? Sebenarnya ada pastinya. Karena mungkin saya ambil contoh dari yang kecil dulu. Ini mungkin sebelum saya terjun ke dunia sekolah, sebelum saya resmi mengajar, itu mungkin dari lingkungan kita dulu. Dari kayak adik-adik kita yang masing-masing dunia, dan kita bisa sebagai gurunya mereka. Kita bisa ngajarin mereka, mengajarin huruf, mengajarin membaca. Jadi sebelum itu, karena mungkin agar apa ya? Agar mereka mungkin berkesan karena mereka dapatnya dari lingkungan rumah, dan juga dengan itu pemahaman mereka untuk masuk ke sekolah berikutnya itu mungkin mereka sudah ada bekal, jadi tidak lagi mulai dari nol. Dan saya harap juga mungkin teman-teman juga dapat seperti itu dari yang terdekat dulu terlebih dahulu untuk memahami. Tidak harus muluk-muluk hal yang besar ya, kita bisa mulai dengan langkah kecil dengan mengajarkan orang-orang yang ada di sekitar kita, kerabat kita. Baik, luar biasa ya, ternyata menjadi seorang guru yang literat itu ternyata tidak harus memulainya dengan hal yang langsung besar, kita bisa mulainya dengan hal sederhana. Nah terakhir nih, setelah mendengarkan pengalaman juga harapan untuk memberikan kontribusi tentang literasi ataupun menjadi guru yang literat di masa yang akan datang, saya ingin bertanya nih kepada ketiga teman-teman saya, apa sih harapan kalian ketika kalian nanti akan memberikan kontribusi sebagai calon guru di masa yang akan datang dalam hal literasi? Boleh dimulai dari Ica? Apa harapannya Ica? Mungkin saya akan menjadi ini atau saya akan menjadi itu. Kalau harapan diri pribadi, kalau saya sendiri sih literasi dalam hal komunikasi non verbal itu masih sangat kurang. Jadi lebih cenderung bisa dan suka itu di komunikasi verbal. Non verbal itu belum terlatih dan masih bingung mulai dari mana. Jadi dan kita suatu saat nanti mungkin melatih diri untuk bisa menulis. Karena dengan menulis kita bisa berbagi inspirasi kita, berbagi aspirasi kita kepada orang lain, dan itu berefek jangka panjang. Jadi kayaknya seperti itu. Khususnya karena Ica menjadi guru ya, mungkin melalui kemampuan Ica menulis, meningkatkan kemampuan menulis dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang. Kalau dari Sakti sendiri, apa harapannya nih? Kalau saya Kak, kurang lebih pasti sama ya sama Dokter Ica. Mungkin yang saya tambahi, harapan saya itu agar saya bisa menjadi guru yang benar-benar menjadi guru literat gitu kan, bisa meningkatkan minat baca anak gitu kan. Apalagi saya harus peka juga terhadap literasi digital sekarang. Mungkin itu saya meningkatkan kemampuan diri dulu nih terkait dengan literasi digital ya, sebelum kita mengajarkan peserta didik kita nantinya. Kalau dari Zulfa nih, Kalau dari saya mungkin kalau harapan pribadi tidak jauh beda dengan bulan sebelumnya. Itu untuk pribadi itu sangat cukup baik ya. Terus kalau harapan yang lainnya, ya semoga guru-guru kedepannya juga menerima literasi dasar yang kayak membaca, karena kayak membaca itu mungkin dasarnya untuk kita akan memahami sesuatu. Kita aja dengan pribadi dengan membaca kita paham. Kita sedikit-sedikit akan dalam pemahaman kita. Cara kita menangkap pembelajaran itu sangat berpengaruh. Jadi itu harapan saya sebagai calon guru. baik teman-teman, jadi bisa disimpulkan bahwasanya untuk menjadi guru yang literat, kami akan berusaha untuk memulai dari hal-hal kecil sederhana. Kami akan meningkatkan kemampuan diri kami terlebih dahulu melalui kemampuan literasi nonverbal, literasi digital, dan menumbuhkan minat baca khususnya untuk diri kami masing-masing. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadi motivasi bagi teman-teman seperjuangan lainnya